Oke, bisa saya mulai hari ini pelajarannya? Siap, sudah. Oke, yang lain silakan dimute lagi. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tolong Mas Bayu Ramdhani bisa memimpin doa bersama-sama. Silakan. Siap, baik Pak. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Mas Bayu Ramdhani. Semoga kegiatan kita nanti dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi kemudahan untuk memahami materi yang kita pelajari. Amin. Seperti biasa ya, sebelum memulai pembelajaran kita mendengarkan lagu nasional dulu agar rasa cinta tanah air kita semakin kuat. Ya, itu tadi lagu nasional Indonesia Pusaka. Semoga dengan mendengarkan lagu nasional rasa cinta tanah air kita semakin bertambah. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, saya mau mereview kegiatan pembelajaran yang kemarin. Alhamdulillah respon kalian di LMS bagus, diskusinya bagus, partisipasinya bagus, dan konsep yang udah dibuat udah cukup bagus. Ada yang bikin video tentang kehidupan sehari-hari, ada juga video tentang percakapan, ada video bahasa Inggris. Nah, dari project yang udah kalian buat kemarin, dari skenario, naskah, alur cerita, dan lain-lain, nanti di pembelajaran kali ini akan kita implementasikan dalam pengambilan gambarnya. Sampai sini punya gambaran nggak? Siap, punya. Nanti ada beberapa yang mau saya jelaskan dulu dalam proses pengambilan gambar. Poin-poin yang pentingnya itu apa aja. Bentar saya bukakan. Ini karena aplikasi yang jalan agak banyak jadi mungkin agak berat. Ini materi pengambilan video menggunakan smartphone. Saya dulu pertama membuat video juga menggunakan HP, menggunakan smartphone. Tapi karena sudah menghasilkan, akhirnya saya bisa mampu untuk beli kamera sendiri. Untuk sebelumnya, tujuan dari pembelajaran pengambilan gambar menggunakan smartphone adalah mengambil video dengan bagus menggunakan smartphone, terus menguasai beberapa teknik pengambilan gambar atau video, terus menguasai cara untuk menggunakan cahaya yang bagus, terus bisa memfokuskan objek, yang terakhir mengambil smartphone dengan gambar yang stabil. Sebelum masuk ke materi, saya pengen putarkan contoh video iklan dulu ke kalian. Ini contoh video iklan zaman sekarang, karena hampir semua pengusaha atau home industry mempromosikan produk mereka menggunakan video. Ini contoh video yang kekinian. Nah, ini videonya. Gimana, keren nggak? Siap, keren, Pak. Keren, Pak. Bagus toh? Iya. Apalagi sesuai jurusan kalian kan itu. Iya. Memang sengaja saya pilihkan iklan pembuatan kue atau makanan karena kalian jurusannya APHP, jadi mungkin sinkron dengan kalian. Ada yang tertarik bikin video seperti itu? Siap, saya. Oke, ternyata banyak yang minat. Dengan mengkombinasikan pelajaran simulasi digital dan jurusan kalian bisa menciptakan suatu produk dan memasarkannya dengan bagus. Contohnya dengan mengiklankan seperti video yang tadi kalian lihat. Untuk membuat video seperti itu ada beberapa teknik yang dibutuhkan. Nanti saya ajarin di materinya. Dan contoh video tadi sudah saya upload di Microsoft Teams dan cara pembuatannya pun sudah saya upload di Microsoft Teams. Nanti di akhir pelajaran saya tunjukkan videonya di Microsoft Teams. Nah, kalian bisa melihat dari situ. Nanti untuk referensi kalian dalam membuat suatu video. Kita lanjut ke materinya. Saya masuk ke pertama, saya jelaskan sedikit. Pengaturan kamera. Ini nanti buat kalian baca di rumah. Kalian bisa download di Microsoft Teams. Kalian cukup mendengarkan arahan saya aja nanti di sini. Untuk pengaturan kamera, kalian bisa menggunakan dua settingan. Pertama mode otomatis dan yang satu mode
profesional untuk pengambilan gambarnya. Tapi kalau kalian merasa kesulitan di awal, kalian bisa menggunakan mode otomatis. Itu untuk pengaturan kameranya. Terus di materi kedua itu ada pencahayaan. Ini pencahayaan. Nah, full screen dulu. Pada saat pembuatan gambar atau pengambilan video, usahakan kalian memilih cahaya yang terang. Misal di luar rumah. Tapi usahakan jangan langsung diterik matahari. Kenapa jangan diterik matahari? Nanti wajahnya pasti kelihatan kileng-kileng. Oh, kileng-kileng. Siap tahu. Paham ya? Terus kedua, kalian juga bisa mengambil gambar misal di dalam rumah itu di dekat jendela. Karena jendela termasuk salah satu sumber cahaya untuk rumah. Selain menggunakan jendela, kalian juga bisa menggunakan lampu. Lampu misal di ruang tamu yang terang, pokoknya cari tempat yang terang. Itu untuk pencahayaannya. Jadi nanti videomu hasilnya bagus. Selain itu, kita masuk ke menu stabilization. Stabilization itu apa sih? Stabilization itu contohnya gini. Kalian kalau ngambil gambar atau video itu usahakan kameranya ojo goyang-goyang. Kalau goyang nanti videonya pasti akan jelek. Nah, ini contoh alat zaman sekarang untuk pengambilan gambar. Namanya gimbal. Ini dipakai biasanya untuk pembuatan video dengan kamera yang bergerak. Untuk mengusahakan video yang nggak gerak, kalian bisa menggunakan tripod. Terus selain itu, kalian juga bisa meletakkan HP-nya itu nanti di meja atau di kursi. Itu cara untuk mengambil video agar tidak gerak atau gambarnya stabil, anteng. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Saya interupsi Pak, saya izin bertanya. Siapa namanya? Siswa Fadri Jaya, absen 10 kelas 10 KPAB. Ya, silakan Mas Fuad. Untuk materi pencahayaan. Nggih. Kalau bagaimana cara pencahayaan pada malam hari dengan baik Pak? Itu pertanyaan saya. Kalau misal kalian mengambilnya malam hari, kalian bisa pakai lampu. Kalau lampu rumahnya nggak begitu terang, kalian bisa memanfaatkan senter, tahu senter? Baterai. Ya kan ada baterai yang menyebar, ya kan? Baterainya tadi nanti diarahin untuk ke wajah kalian atau ke objek yang mau kalian ambil gambarnya. Itu untuk pencahayaan. Sampai sini jelas? Siap. Jelas, Pak. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan kalau mau bertanya lagi. Instruksi izin bertanya. Siapa? Ya, silakan. Nama Fiana Fitri Febrianti, absen 17. Ya, Mbak Fitri gimana? Fungsi dari backlight itu apa ya, Pak? Yang dari pencerahan. Oke, saya jelaskan. Backlight itu kalian membelakangi cahaya. Ini kan posisi saya di depan, kelihatan? Siap kelihatan. Maksudnya backlight itu kalau cahayanya itu di belakang saya gini. Misal ini baterai ya, yang saya pegang. Backlight itu kalau cahayanya di belakang saya seperti ini. Kelihatan? Siap kelihatan. Kalau backlight seperti ini, nanti wajah saya di sini itu akan tidak begitu terlihat karena kalah dengan cahaya yang di belakang. Harusnya cahayanya itu ada di depan sini. Paham ya sampai sini ya? Ya, Paham. Oke, saya lanjutkan tadi setelah pengaturan kamera, pencahayaan, dan stabilisasi. Kita masuk ke materi fokus. Fokus itu apa sih? Fokus itu saat kalian merekam itu usahakan objeknya detail. Biasanya kalau motret di kamera itu dengan diklik pada orangnya. Udah nggak? Siap, paham. Nah, pastikan gambar saat kalian merekam itu jelas. Misal objeknya kamu sedang ngomong, gambarnya di depan kamera nanti jelas. Setelah kita mempelajari fokus, kita masuk ke memastikan suara. Pastikan untuk suara yang diambil itu nanti terdengar jelas dan jernih. Sampai sini paham ya? Siap, paham. Jadi saat nanti kita mau ngedit video, suara kita itu jelas. Itu nanti yang akan kita pelajari. Sebelumnya ada yang mau bertanya dulu? Siap, belum ada, Pak. Ada. Kalau belum ada, sekarang ganti saya yang bertanya. Sekalian mengecek orangnya tidur atau enggak. Saya tanya kepada Mbak Oviana. Pada materi pengembangan video menggunakan smartphone, pengambilan video menggunakan smartphone, materi yang akan dipelajari tadi apa aja? Siap izin menjawab. Materi yang dipelajari adalah pengaturan kamera, pencahayaan, stabilisasi, fokus, dan suara. Oke. Saya tanya lagi ke Mbak Anissa. Pada pencahayaan, cahaya yang bagaimana yang harus kita pakai untuk mengambil video?
instruksi sudah dijawab. Menggunakan lampu di tempat yang terang. Kalau siang hari? Mencari tempat yang terang. Oke, mencari tempat terang. Nah, materi pada PowerPoint ini, materi ini sudah saya share di LMS, nanti bisa kalian download, bisa kalian pelajari. Di sini juga saya sertakan ada video-videonya. Nanti di sini kalian bisa klik. Nah, itu pencahayaan. Ini paling penting di proses pembuatan video. Nah, ini kalian bisa mempelajari lebih detail di YouTube tentang cara-caranya. Tinggal kalian klik pada media presentasi, nanti otomatis melink ke YouTube seperti ini. Nah, di order sendiri. ini videonya kelihatan. Siap belum? Sudah, Pak. Nah, ini videonya nanti kalau kalian klik pada PowerPoint tadi nanti akan otomatis masuk ke sini. Kalian juga bisa cari teknik-teknik pencahayaan yang lain pada internet. Itu untuk materi hari ini. Di kegiatan akhir pembelajaran ini saya mau nyampein hal-hal yang harus kalian kerjakan pada LMS. Nah, selanjutnya masuk pada LMS. Di sini saya udah upload semua materi tadi, mulai dari pada proses pengambilan gambar menggunakan smartphone. Selain itu, materinya nanti media presentasinya saya upload di sini. Terus LKPD itu adalah project yang harus kalian kerjakan di rumah, yaitu tadi mengambil video yang sudah kalian buat skenarionya pada pertemuan pertama. Yang ketiga, nah ini contoh video yang tadi yang saya tampilkan ke kalian tadi. Di sini juga ada proses pembuatannya seperti apa sih untuk membuat video yang seperti tadi yang keren tadi. Nah, selain mengerjakan project, kalian juga nanti mengisi quiz nih. Ini kalian klik nanti akan masuk ke quiz. Ini yang saya gunakan untuk nilai pengetahuannya. Pada LKPD ini untuk mengetahui nilai project yang kalian buat. Terus satu lagi, nilai diskusi kalian. Sama kayak kemarin, prosesnya juga sama. Nanti kalian diskusikan dan jelaskan proses pengambilan gambar yang kalian lakukan. Kalian silahkan tuliskan dengan mengomentari ini, form yang sudah saya berikan ini. Sistem penilaiannya sama kayak kemarin. Kalau jawaban kalian pada komentar, maksimal dapat nilai 80. Terus komentar kalian terhadap atau tanggapan kalian terhadap komentar teman, nanti per tanggapan mendapatkan nilai 10 poin. Silahkan kalian mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya agar nilai diskusinya semakin bagus. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Siap, belum ada. Kalau belum ada saya lanjutkan. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita belajar cara mengedit video yang sudah kalian buat ini. Jadi nanti nyambung dari pertemuan satu kalian bikin konsepnya, pertemuan video kalian mengambil gambarnya atau videonya, pertemuan berikutnya kalian ngedit hasil dari video yang sudah kalian ambil tadi. Sampai sini paham? Paham. Ada yang mau bertanya dulu? Belum ada? Kalau belum ada nanti misal ada kendala di tengah jalan atau di hari berikutnya, kalian bisa menuliskan pada diskusi di sini, diskusi pada LMS ini. Atau kalau enggak, misal malu, kalian bisa japri saya via WhatsApp atau via chat pada Microsoft Teams. Tapi saya akan lebih senang kalau kalian menanyakan lewat diskusi. Jadi nanti teman-teman pun bisa mengetahui yang mungkin mereka juga belum tahu. Kita bisa sharing lewat diskusi sini. Hari ini saya cukupkan di sini dulu untuk materinya. Belum saya akhiri, Mas Bayu tolong memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. Oke, hari ini dari saya cukup sekian dulu. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya. Terima kasih. Sama-sama.